Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kardi Setiabudi SOS MAP, dosen program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, dengan nomor NIDN 0426018706 atau NPTK 84587 65666130202. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran melalui pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah kebijakan publik merupakan mata kuliah wajib program studi Ilmu Administrasi Negara dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 3 sebanyak 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membahas konsep, teori, proses, dan praktik kebijakan publik dalam bidang administrasi negara. Pada capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep, teori, dan prinsip kebijakan publik. Kedua, menganalisis permasalahan kebijakan publik secara kritis. Ketiga, menyusun alternatif solusi kebijakan. Dan yang keempat, melakukan analisis dan evaluasi kebijakan berbasis publik. Pada materi pembelajaran ini disusun secara bertahap, mulai dari pemahaman konsep dasar hingga kemampuan analisis kebijakan publik. Pertemuan yang pertama, konsep dasar kebijakan publik. Kedua, urgensi dan peran kebijakan publik. Ketiga, teori kebijakan publik. Keempat, aktor dan lingkungan kebijakan publik. Kelima, proses kebijakan publik. Keenam, identifikasi masalah publik. Ketujuh, perumusan alternatif kebijakan. Kedelapan, ujian tengah semester. Kesembilan, implementasi kebijakan publik. Kesepuluh, model implementasi kebijakan. Ke-11, evaluasi kebijakan publik. Ke-12, instrumen evaluasi kebijakan. Ke-13, analisis kritis kebijakan publik. Ke-14, penyusunan laporan analisis kebijakan. Ke-15, presentasi hasil analisis kebijakan. Dan ke-16, ujian akhir semester. Itulah pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Pada video pembelajaran ini berfokus pada materi aktor dan lingkungan kebijakan publik, yaitu pertemuan keempat. Materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami berbagai pihak yang berperan dalam proses kebijakan serta aktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik. Pembahasannya yaitu meliputi aktor negara, aktor non-negara, kepentingan dan peran aktor, serta faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam kebijakan publik. Adapun metode dan evaluasi pembelajarannya, yang pertama, metode pembelajaran itu ceramah interaktif, kemudian kedua diskusi, yang ketiga test method, dan yang keempat analisis kasus. Sementara untuk evaluasi pembelajarannya, yang pertama tugas atau proyek sebesar 20%, yang kedua presentasi 20%, dan yang ketiga IPS 30%, UAS 30%. Metode dan evaluasi tersebut digunakan untuk memastikan ketercapaian kompetensi mahasiswa. Demikian mengantar mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kebijakan publik dengan fokus materi aktor dan lingkungan kebijakan publik. Selanjutnya saya persilakan untuk menyaksikan video pelaksanaan pembelajaran yang menggambarkan proses penyampaian materi dan aktivitas pembelajaran bersama mahasiswa. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Tarji Setiabudi, dosen kebijakan publik. Hari ini kita pertemuan keempat. Kita fokus pada aktor dan lingkungan kebijakan publik. Nah, untuk materi ini, alur pembelajaran yang pertama adalah konsep dasar kebijakan publik. Yang kedua, pentingnya kebijakan publik. Yang ketiga, teori kebijakan publik. Dan yang pertemuan keempat ini adalah yang kita bahas aktor dan lingkungan kebijakan publik. Pertemuan kelima nanti kita akan bahas selanjutnya. Pada pembelajaran hari ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang kita pahami atau mahasiswa pahami yang pertama adalah mengidentifikasi faktor negara dan negara, menjelaskan kepentingan sumber daya, pengaruh dan faktor posisi. Dan yang ketiga, menganalisis faktor sosial, ekonomi, politik, budaya dan kelembagaan. Kemudian memberikan contoh nyata pada kasus kebijakan publik. Setelah pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan siapa saja yang terlibat, apa kepentingannya, seberapa besar pengaruh dan faktor lingkungan yang menentukan kebijakan. Metode pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan, yang pertama ceramah interaktif, tes metode, diskusi, kelompok singkat, tanya jawab, dan presentasi cepat. Media yang kita lakukan hari ini berupa slide, yaitu menggunakan PowerPoint. Nah, pada konsep ini mahasiswa harus bisa menganalisis secara sederhana melalui LKPD. Penilaian hari ini bersifat formatif sehingga tujuan untuk melihat pemahaman bukan menghukum mahasiswa. Baik, paham semuanya? Nah, misalnya kita mempelajari tentang lingkungan hidup atau yang disebut dengan sampah. Pertanyaannya sebetulnya di sebuah pasar tradisional terjadi penumpukan sampah. Pemerintah daerah ingin membuat kebijakan pengelolaan sampah pasar yang lebih tertib. Oke, saya ulang ya. Di sebuah pasar tradisional terjadi penumpukan sampah. Pemerintah daerah ingin membuat kebijakan pengelolaan sampah pasar yang lebih tertib. Pertanyaannya, siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan itu? Ya, silakan. Ada 3, Pak. Yang satu, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Pasar, dan Petugas Kebersihan, Pak. Yang kedua, pedagang dan pembeli juga terdampak. Yang ketiga, warga sekitar pasar, DPRD, media lokal, dan pihak swasta pengangkut sampah juga bisa terlibat. Oke, jawabannya tepat ya. Jadi dalam hal kebijakan, masalah publik itu menjadi arena pertemuan. Jadi kata kuncinya adalah aktor kebijakan tidak hanya pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat sipil. Ide utama masalah publik dalam anas kebijakan menjadi arena pertemuan. Ada aktor yang memiliki kewenangan, dampak dukungan massa, kepentingan ekonomi, atau pengaruh terhadap opini publik. Karena itu tidak semua aktor punya pengaruh yang sama. Apakah semua aktor memiliki pengaruh yang sama? Ya, silakan. Pertama, tidak, Pak. Pemerintah punya kewenangan formal. Kedua, dalam terdampak langsung, tetapi belum tentu punya keputusan akhir. Ketiga, media bisa mempengaruhi opini publik, sedangkan DPRD dapat mempengaruhi anggaran. Oke ya, cepat sekali. Jadi pengaruh aktor itu sangat berbeda-beda. Kita masuk pada pengertian kebijakan. Secara definisi, aktor kebijakan dapat berupa individu, kelompok, lembaga, atau organisasi. Aktor dapat hadir pada tahapan perumusan masalah, penetapan agenda,
formulasi, implementasi hingga evaluasi. Nah, kalau kita memberikan contohnya, apa kira-kira? Contohnya adalah misalnya dalam sebuah transportasi, aktornya dapat meliputi siapa? Meliputi masyarakat, kepolisian, sampai kepada media usaha dan komunitas. Contoh kecilnya kalau permasalahan yang berlibatkan dengan transportasi. Klasifikasi aktor negara dan non-negara. Nah, dalam klasifikasi ini ada dua aktor, yaitu negara dan non-negara. Siapakah aktor negara? Adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, birokrasi, badan peradilan, pengawasan sampai pada lembaga teknis. Itu adalah yang disebut dengan aktor negara. Siapakah aktor negara? Masyarakat, organisasi, komunitas, pelaku usaha, media, akademisi, itu adalah aktor negara. Dalam kasus pasar sampah, pedagang masuk pada aktor mana? Negara, Pak. Non-negara. Oke, lihat ya. Nah, hari ini kita bagaimana untuk menganalisis pertanyaan kuncinya, apa kepentingan aktor, apa sumber daya yang dimiliki, seberapa besar pengaruhnya, bagaimana posisinya terhadap kebijakan, mendukung, menolak, atau netral. Nah, bagaimana posisinya terhadap kebijakan? Apa kepentingannya? Ya, silakan. Aktor, kepentingan, sumber daya atau pengaruh positif. Pasar bersih, dagangan laku, tetapi biaya operasional tidak bertambah. Oke, ya berarti apa? Karena tidak melihat kepentingan. Ya. Oke, kita lihat pada contohnya. Misalnya kita mencontohkan Dinas Lingkungan Hidup berkepentingan menjaga kebersihan, memiliki kewenangan, anggaran, petugas, dan regulasi. Nah, lingkungan hidup itu ada apa saja? Ada sosial, ada kepercayaan, partisipasi masyarakat, ekonomi, biaya, kemampuan membayar, dampak pendapatan. Nah, penjelasannya, kebijakan yang secara teori baik belum tentu berhasil di lapangan. Keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, biaya yang muncul, dukungan politik, kebiasaan lokal, dan kemampuan lembaga menjalankan kebijakan. Nah, kalau kita melihat dari faktor sosial berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, komunikasi, partisipasi, kepatuhan dan dukungan antar lembaga. Jika masyarakat tidak percaya kepada pengelola kebijakan, pelaksanaan akan sulit meskipun aturannya sudah dibuat. Faktor ini bagaimana? Berkaitan dengan biaya kebijakan, kemampuan membayar, dampak dan terhadap pendapatan. Pada kasus pasar, pedagang dapat menolak iuran bersih jika biaya dianggap memberatkan atau manfaatnya tidak terlihat. Oke, kita masuk pada faktor politik. Ada 3 faktor lanjutan. Politik, dukungan elit, anggaran, prioritas agenda, dan legitimasi. Kemudian budaya itu masuk pada
kebiasaan, nilai lokal, dan cara masyarakat memandang suatu masalah. Masuk dalam kelembagaan, ini yang ketiga adalah koordinasi, kapasitas, petugas data, prosedur, dan pengawasan. Nah, untuk contoh kasusnya, kebijakan kebersihan pasar dapat terhambat jika DPRD tidak mendukung anggaran, pedagang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, atau koordinasi antara dinas dan pengelola pasar itu. Akibatnya apa? Akibatnya aturan ada tetapi pelaksanaan itu tidak konsisten. Sekarang kita buat tugas kelompok kecil, ya, bentuk kelompok 2 sampai 3 orang. Kasus bersama pemerintah daerah akan membuat kebijakan mengelola sampah. Silakan kalian bagi 2 kelompok, ya, atau 3 kelompok, silakan 2 kelompok bagi dulu. Oke, saya minta satu kelompok menyampaikan satu aktor saudara paling menentukan keberhasilan kebijakan ini. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, pengelola pasar paling menentukan karena pengelola pasar menjadi penghubung antara dinas pedagang, petugas kebersihan dan pembeli. Pengelola pasar juga mengetahui kondisi harian pada saat di lapangan. Oke, terima kasih ya. Jadi jawaban alternatifnya juga bahwa dinas lingkungan hidup karena punya kewenangan formal. Dinas lingkungan hidup itu mempunyai kewenangan formal. Jadi aktor tertentu itu bisa ditentukan oleh sebuah kewenangan. Nah, aktor yang paling terdampak belum tentu paling berpengaruh. Aktor yang tidak terdampak di permukaan itu bisa sangat menentukan. Misalnya mengambil keputusan anggaran atau pihak yang menguasai. Sekarang pertanyaannya apakah jawaban saudara sudah baik karena tidak aktor atau mendasari alasan? Nah, kalau dalam aspek kebijakan ini kita harus melihat bahwa ada sebuah yang namanya relasi kekuasaan, kepentingan, sumber daya, dan dampak. Jadi bukan hanya sebuah menduga-duga, itu namanya asumsi sudah digunakan sebagai bahan atau Nah, kita masuk pada asesmen formatif, yaitu ketepatan saudara untuk menganalisis ketepatan identifikasi aktor itu sebesar 30%. Analisis kepentingan dan pengaruh 35%. Analis lingkungan kebijakan 25%. Argumentasi mengembangkan bukti itu 10%. Nah, asli bukan hanya untuk mahasiswa ya, tapi fungsinya melihat apakah mahasiswa ini mampu membedakan aktor negara dengan aktor non negara. Itulah pentingnya bukan untuk mengukur mahasiswa. Oke, sebelum saya tutup, ya, pertanyaan exitnya atau disebut exit. Ya. Jika saudara menjadi analis kebijakan, aktor mana yang pertama kali perlu diajak atau berdialog dalam kasus sampah pasar dan apa alasannya? Jawaban cukup 3 sampai 4 kalimat. Gunakan alasan berbasis kepentingan, pengaruh, dan dampak kebijakan. Silakan. Ya, silakan. Aktor pertama yang perlu diajak berdialog adalah pengelola pasar. Karena pengelola pasar memahami kondisi lapangan dan memiliki hubungan langsung dengan pedagang serta petugas kebersihan. Dialog dengan pengelola pasar membantu pemerintah mengetahui data operasional, kebutuhan petugas, dan potensi pengelolaan pedagang. Oke. Ada lagi yang mau tambahkan? Sudah? Berarti kita hari ini sudah masuk pada tahapan kesimpulan. Kesimpulannya
atau intinya adalah aktor kebijakan mencakup aktor negara dan non-negara. Yang kedua, setiap aktor memiliki kepentingan, sumber daya, pengaruh dan posisi berbeda. Ketiga, lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kelembagaan dapat memperkuat atau menghambat kebijakan. Yang keempat, yaitu analisis aktor dan lingkungan membuat keputusan lebih realistis dan berbasis bukti. Nah, untuk penjelasan untuk hari ini, materi ini penting karena kebijakan publik tidak lahir dari uang kosong, tetapi selalu berada di tengah aktor kepentingan, sumber daya dan kondisi lingkungan. Semakin baik analisis aktor dan lingkungan, semakin baik peluang kebijakan dapat diterima atau dijelaskan. Nah, untuk tingkat lanjutnya sebagai penutup, tugas mandiri adalah satu contoh kebijakan daerah. Pertama adalah mengidentifikasi minimal 3 aktor utama, jelaskan 2 faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan tersebut, kemudian kumpulkan melalui media pembelajaran resmi yang digunakan. Untuk kalimat berikutnya adalah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas proses kebijakan publik mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi sampai pada evaluasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.